stroke itu kan ada dua hal ya, stroke yang hemorrhagic, yang perdarahan karena pembuluh darahnya pecah, dan stroke yang non hemorrhagic ya karena sumbatan. Ya kalau saya kira Kang Hari itu mungkin karena bekas pukulannya itu mengakibatkan pembuluh darahnya rapuh, kemudian juga atau tersumbat, kemudian juga bisa saja pecah ya waktu itu, dan membutuhkan waktu lama mungkin untuk sampai terjadi pecahnya itu ya. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa Pemirsa, seorang suami yang sering kali gagal waktu melakukan hubungan seks dengan istrinya bertanya pada suatu malam, "Yang, kenapa ya saya kok selalu gagal kalau berhubungan intim dengan kamu? Apa ini karena masalah stroke saya?" "Oh, bukan, bukan Mas," jawab sang istri. "Menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan stroke yang Mas derita, tapi ya mungkin ada hubungannya dengan bintang Mas yang Aquarius," kata istrinya. "Loh, kok kamu bisa tahu ya?" sang suami bertanya dengan penasaran. Lalu si istri menjawab, "Ya jelas aja saya tahu Mas, habis belum apa-apa Mas udah basah sih." Selamat malam pemirsa, saya Peggy Melati Sukma kembali lagi akan menemani Anda selama 1 jam dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, dalam melakukan aktivitas seksual itu hampir seluruh bagian dari tubuh kita ikut terlibat, baik secara fisik maupun secara psikologis. Kalau ada yang terganggu, salah satu di antaranya atau bahkan mungkin dua-duanya, pasti aktivitas seksual juga menjadi terganggu. Nah, bagaimanakah dengan mereka yang pernah mengalami stroke? Apakah mereka juga mengalami gangguan dalam aktivitas seksualnya? Malam ini saya sudah punya 2 orang tamu, dua-duanya pejantan, jadi saya malam ini betina sendirian. Yang pertama adalah Dokter Boyke. Selamat malam dokter. Yang satu ini sudah tidak bisa diragukan lagi keahliannya dalam hal seks. Waduh. Dan yang satu lagi yang sudah tersenyum dengan manis dari tadi, saya manggilnya agak-agak bingung, Kang, Om, Pak atau apa, karena belum tadi udah bilang, "Ini nih presenternya anaknya temen gue nih," katanya. Kang Hari Rusli. Selamat malam Kang Hari. Selamat malam. Sebelum Kang Hari membocorkan rahasia itu kepada pemirsa, saya bocorin duluan. Nah. Kenapa sih bocor-bocoran sih? Oke, Kang Hari, malam ini kan kita bicara mengenai kegiatan seksual pasca stroke. Kalau tidak salah, Kang Hari sendiri kan pernah mengalami stroke. Itu tahun berapa ya? Mungkin pemirsa juga mau tahu tuh. Sebenarnya dipaksa aja stroke. Jadi sebenarnya acting aja stroke. Actingnya malam ini atau kemarin-kemarin juga acting terus gitu stroke? Perhatian stroke. Oh gitu. Jadi sebenarnya bukan nggak tahu itu namanya stroke, nanti mungkin Dokter Boyke bisa menerangkan, tapi itu sejarahnya agak panjang, saya singkat aja. Jadi saya berurusan dengan yang berwajib sangat sering, dan pada satu saat saya berurusan karena karya saya, karena lagu saya, dan saya dalam tahanan, lalu entah apa khilaf, mungkin bapaknya itu memukul saya di kepala ini. Masih muda saya, tahun 71 72. Tapi katanya dari situ sekarang sudah pulang, waktu itu masih fisiknya masih bagus jadi tahan. Yeah. Tapi setelah kita menua, lalu daya tahannya menurun, lalu terganggulah mulai dari situ. Nah, waktu itu jadi masalahnya adalah ketika saya kena introgator. Introgator, itu berarti tepatnya sekitar tahun 71. 71, tapi belum ada apa-apa itu. Itu masih saya umur 19-20 tahun waktu itu. Belum ada apa-apa, dan saat itu biasa saja, tapi setelah tahun 95, jadi setelah sekian tahun, tiba-tiba saya merasa sakit di dada saya ini. Mulai denyut di kepala yang kena pukul itu, tapi yang penting adalah, bukan yang penting, yang terasa paling merasa sakit adalah di dada. Tapi dadanya luar dalam sakitnya, jadi ACDC gitu ya. Mundar-mandir loh pemirsa sakitnya. Luar dipegang juga sakit, tapi di dalam sakit. Itu saat itu saya lagi pentas di Taman Budaya di Bandung, ada Frankie Raden di situ. Kalau nggak ada Frankie Raden mungkin saya sekarang sudah mengganggu Anda di sini gitu. Jangan saya dong Kang yang diganggu, saya kan orang baik-baik. Mendingan Anda yang diganggu, daripada Dokter Boyke mendingan kamu. Masalahnya kan kenal sama bapaknya. Gitu. Iya. Jadi habis gitu terus saya
dibawa ke rumah sakit dan ketika itu saya masih sadar atau tidak sadar, tapi saya masuk ICU 7 hari kalau saya. Nggak tahu saya berapa hari, nggak ingat. Pokoknya di ICU, dan di ICU itu hilang ada, hilang ada, hilang ada. Itu yang tahun 90? 95. Oh, tahun 95 pemirsa. Tahun 95 masuk rumah sakit pertama kali. Nah, sebabnya dari tahun 71, Iya, 72. iya. Jadi masuk situ terus ingat-ingat tiba-tiba saya tersadar karena ada kepalanya dul sumbang di depan saya. Memang dul sumbang sedang besuk gitu. Iya. Saya sadar karena kepalanya dul sumbang gitu ya. Tapi ya itulah, artinya nggak tahu itu apa, tapi setelah itu memang saya ada gangguan dengan kaki kiri dan semua belahan kiri. Jadi kaki kiri. Rasanya kaki kiri, seperti apa, Kang? Semutan atau ya ada agak semutan dan memang tidak bisa ditekuk. Jadi saya memang sekarang punya alasan untuk sembahyang duduk saja karena tidak bisa sujud, tidak bisa sila, tidak bisa, kaki ini nggak bisa ditekuk terlalu dalam. Oke. Dan kaki kiri, tangan kiri juga. Ya, berkaitan dengan masalah seksual dengan topik kita malam ini, dari sejak kejadian itu di tahun 95 sampai dengan Akang bisa melakukan aktivitas seksual lagi, itu berapa lama jangka waktunya? 1 jam. Saya nggak nyangka lah jawabannya seperti itu, pemirsa. Lagunya kan ada 1 jam saja. 1 jam saja. Ya tentu ada gangguan, pasti ada gangguan. Tapi saya nggak mengukur karena kebetulan memang saya tidak ahli ukur. Jadi saya tidak mengukur berapa lamanya, nggak mengukur tiba-tiba bisa, tiba-tiba ya memang, tapi gangguannya ada penurunan sih jelas gitu. Iya, dokter. Katanya kan kalau orang yang terkena stroke itu pasti secara fisik dia terganggu, secara psikis juga dia terganggu. Dan kebetulan kalau dia ingin pulih itu sentuhan dari para medis yang merawatnya itu juga berpengaruh besar sehingga nantinya dia bisa lagi melakukan aktivitas seksual. Betul nggak seperti itu, Dok? Bukan sentuhan para medis, sentuhan istrinya. Oh iya, oke. Loh, artinya perawatan yang dilakukan oleh para medisnya itu berpengaruh juga. Iya. Jadi kalau kita lihat stroke itu kan ada 2 hal ya. Stroke yang hemorrhagic, yang perdarahan karena pembuluh darahnya pecah, dan stroke yang non hemorrhagic ya karena sumbatan. Ya kalau saya kira Kang Hari itu mungkin karena bekas pukulannya itu mengakibatkan pembuluh darahnya rapuh, kemudian juga atau tersumbat, kemudian juga bisa saja pecah ya waktu itu, dan membutuhkan waktu lama mungkin untuk sampai terjadi pecahnya itu ya. Dan seperti yang dikatakan tadi bahwa sangat tergantung pada perawatan, memang proses rehabilitasinya istilahnya di kedokteran itu ya. Istilah perawatan setelah pasca stroke-nya itu, kalau dia itu perawatannya intensif, baik ya, kemudian teratur, karena biasanya orang yang sudah kena stroke itu kan ngerasa dirinya sudah nggak berguna lagi, jalan aja susah, semua kesemutan. Ya, secara psikis juga dia sudah ngerasa udah deh, saya udah habis semuanya gitu kan. Nah itu akan memperlambat penyembuhan dan akan juga memudahkan terjadi serangan stroke berikutnya. Lalu apakah perasaan seperti itu yang kemudian mempengaruhi aktivitas seksualnya? Jadi menurun juga gitu gairah seksualnya? Karena kaitan seks itu, pertama seks itu pusatnya di otak. Jelas dengan adanya stroke, beberapa fungsi ya, seperti otak besar yang fungsinya melakukan persepsi ya terhadap kenangan-kenangan. Kan seks itu berkaitan juga dengan kenangan yang romantis, dengan sifat-sifat ya, emosional, semua itu terganggu. Ditambah lagi perasaan citra dirinya dia juga terganggu dengan stres tadi ya. Nah, citra diri yang terganggu dikombinasi dengan itu mengakibatkan penurunan daripada aktivitas seksual dan kemampuan seksualnya. Ya, kalau Kang Hari sendiri merasakan itu, jadi setelah pasca stroke itu memang betul ada penurunan dalam hal libido? Ini sih bukan rahasia nih. Mesti double nih. Menurunkan harga, menaikkan mutu. Iya, sharing untuk Ya tentu. Ya memang begitu, seperti itu. Jawabnya susah. Iya. Kata ya Kang ya? Enggak, kalau Anda tanya musik mungkin gampang, nanya seks. Saksofon saya tahu. Tapi artinya dirasakan ya, perbedaannya itu kerasa ya Kang ya? Oke, pemirsa mungkin nanti juga ingin tahu lebih banyak lagi dan kita bisa ngobrol lebih jauh dengan Dr. Boyke, dengan Kang Hari. Tapi sekarang ini saya punya seorang tamu, saya nggak tahu nih, mudah-mudahan sih dia tidak mengalami gangguan seks apa-apa dalam rumah tangganya karena masih termasuk pengantin baru. Saya akan panggil teman saya, Opi Andaresta. Opi, aduh, itu gendangnya dahsyat banget ya. Selamat datang kembali di kancah musik Indonesia. Udah lama banget kangen denger albumnya Opi ini. Itu kenapa sih pakai alat musik seperti itu? Dapat inspirasi dari mana, Pi?
Dari bergaul aja, dari bergaul sama komunitas. Salah satunya pernah sama Kang Hari juga di Bandung. Oh, oke. Tepuk tangan juga dong buat Kang Hari Rusli. Yang dimainin sama suami tuh apa tuh? Alat musik apa tuh, Pi? Didgeridoo. Apa namanya? Jangan salah, jangan didgeridoo loh. Waduh. Digi. Oh, Digi ya, didgeridoo ya. Oh, ini mentang-mentang pengantin baru. Jadi hubungan pernikahannya gimana? Baik-baik aja. Hubungannya dari didgeridoo ke biji rindu ya. Baik-baik aja. Hubungan seksual lancar-lancar aja. Lanjut. Oke. Sangat lancar. Terima kasih banyak Opi. Nanti kita ketemu lagi ya. Tepuk tangan lagi dong buat Opi.